apa sih manfaatnya setelah kita melaksanakan ibadah saum? Ini adalah hikmah dari kita menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa. Yang pertama, ibadah saum ini bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Seperti yang tadi sudah disampaikan, di surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa orang-orang yang berpuasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, ini adalah hikmah kita melaksanakan saum Ramadan. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Tentu saja, ibadah saum ini adalah ibadah pribadi. Bisa saja ya, seseorang misalkan kelihatannya saum, tapi di rumah dia makan, misalkan ya. Nah, ini melatih kejujuran sehingga kedepannya setelah kita beribadah saum, setelah lepas dari bulan Ramadan, kita terbiasa jujur bahwa apa yang kita ucapkan itu kita perbuat, dan apa yang kita perbuat itu yang kita ucapkan. Nah, itu adalah jujur. Kemudian yang selanjutnya, itu ibadah saum juga bisa menanamkan rasa empati dan kasih sayang. Kita bisa merasakan bagaimana kondisi fakir miskin ketika mereka kelaparan. Nah, jadi kita bisa berempati kepada mereka. Sehingga kita harus rajin bersedekah. Kita harus banyak menginfakkan harta kita kepada mereka supaya kedepannya mereka juga bisa makan seperti kita dalam kondisi sehari-hari. Ya. Nah, ini jadi ibadah saum juga bisa menanamkan rasa empati dan juga kasih sayang. Kemudian yang keempat, hikmahnya kita bisa sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehat jasmani tentu saja, ya, lambung kita diistirahatkan, perut kita diistirahatkan ketika saum Ramadan ini, ya, sehingga insya Allah nanti setelah saum Ramadan kita akan menjadi orang yang sehat jasmani dan juga rohani. Ya, tadi rohaninya kita sudah dilatih kejujurannya, sudah ditanamkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Saum ini menjadikan kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang terakhir, setidaknya saum ini bisa melatih kesabaran atau pengendalian diri. Tadi ada banyak sekali amalan-amalan sunnah, dan ada satu amalan sunnah yang tidak boleh dilakukan, yaitu melakukan hal yang sia-sia atau yang tercela. Ya, jadi kita harus sabar, kita harus bisa mengendalikan diri kita, ya, supaya tidak rusak amalan ibadah saum kita. Nah, kalau kita sudah dilatih sebulan penuh, insya Allah 11 bulan ke depannya, kita juga bisa mengendalikan diri kita dari hal yang sia-sia atau hal-hal yang tercela. Nah, setidaknya ada 5 hikmah saum yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita gali ya dari ibadah saum ini. Oke, itulah adik-adik video tentang ibadah saum yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga setelah kita memahami pengertian, dalil, ketentuan, dan hikmah saum, kita jadi lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah saum dan juga lebih termotivasi untuk melaksanakan amalan-amalan sunnahnya untuk memaksimalkan pahala dari ibadah saum kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta bagikan kepada teman-temanmu yang lain supaya teman-temanmu yang lain juga bisa mendapatkan pelajaran dari video ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.